Apa itu biogas? Pengertian biogas adalah gas alam yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi lingkungan tanpa oksigen. Disebut juga sebagai kondisi anaerobik. Gas-gas yang terbentuk pada suatu pembuatan biogas adalah metana atau CH4 dan karbon dioksida yaitu CO2 dengan sedikit kandungan gas lainnya seperti hidrogen sulfida atau H2S, nitrogen N2, dan uap air. Biogas berasal dari limbah organik termasuk kotoran hewan, limbah pertanian, limbah makanan, dan materi organik lainnya. Proses fermentasi ini dapat terjadi secara alami di lingkungan yang sesuai, tapi juga dapat diinduksi dan dikelola oleh sistem gas gobar yang dirancang khusus. Manfaat dari biogas adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah organik, menghasilkan pupuk organik, peningkatan kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Proses pembuatan biogas yaitu 1. Pengumpulan bahan baku. Bahan baku utama untuk produksi biogas adalah limbah organik seperti kotoran hewan, limbah pertanian, limbah makanan, dan materi organik lainnya. 2. Penggilingan dan persiapan bahan baku. Sebelum dimasukkan ke dalam reaktor, bahan baku perlu dihancurkan atau digiling agar memiliki luas permukaan yang lebih besar, memudahkan mikroorganisme untuk mencernanya. 3. Proses fermentasi anaerobik. Bahan baku yang sudah disiapkan ditempatkan dalam reaktor anaerobik, di mana terjadi proses fermentasi terjadi. Reaktor ini merupakan lingkungan tanpa oksigen yang memungkinkan mikroorganisme anaerobik untuk menguraikan bahan organik. Yang keempat, aksi mikroorganisme. Bakteri khusus seperti bakteri metanogen memecah bahan organik menjadi gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Reaksi kimia ini adalah inti dari proses pembuatan biogas. Yang kelima adalah pemisah gas dari residu. Gas metana yang dihasilkan selama proses fermentasi harus dipisahkan dari sisa-sisa padatan dan cairan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemisahan dan penyaringan. 6. Penyimpanan dan distribusi biogas yang sudah dipisahkan dapat disimpan dalam tangki penyimpanan dan distribusikan ke tempat penggunaan. 7. Pengelolaan efluen. Selama proses pembuatan biogas juga dihasilkan efluen atau sisa cairan yang mengandung nutrien dari bahan baku. Efluen ini dapat digunakan sebagai pupuk organik berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sekarang yaitu contoh biogas. Contoh biogas adalah 1. Pembangkit listrik, 2. Pemanas air, 3. Pupuk organik, 4. Bahan bakar kendaraan dan gas memasak. Kelebihan dari biogas adalah 1. Menghasilkan pupuk organik, 2. Energi alternatif untuk daerah terpencil, 3. Bahan baku ekonomis, 4. Menjaga lingkungan, dan 5. Sumber energi terbarukan. Nah, apa sih kekurangan biogas? Kekurangan biogas yaitu 1. Bergantung pada cuaca, 2. Menimbulkan aroma tidak sedap, 3. Menghasilkan pupuk organik, dan 4. Tidak dapat diterapkan di semua lokasi. Pengertian dari bioetanol yaitu senyawa serbaguna dengan beragam peran etanol, juga dikenal sebagai etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja, adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia yaitu C2H5OH. Cairan ini tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau khas yang mirip dengan alkohol. Bioetanol merupakan jenis alkohol yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya. Fungsi bioetanol yaitu fungsi utama bioetanol. Yang pertama, sebagai bahan bakar. Yang kedua, sebagai minuman beralkohol. Yang ketiga, sebagai pelarut. Yang keempat, sebagai disinfektan. Dan yang kelima, sebagai bahan baku industri. Selain
fungsi utama dari bioetanol yaitu ada fungsi lainnya, yaitu sebagai bahan pengawet, yang kedua sebagai bahan baku parfum, yang ketiga sebagai bahan baku biofuel, dan yang terakhir sebagai pelarut laboratorium. Etanol yang juga dikenal sebagai alkohol etil atau etanol murni memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai bahan baku. Yang pertama, minuman beralkohol. Etanol adalah bahan utama dalam minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan sprit. Yang kedua, bahan bakar. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga, kosmetik. Etanol digunakan dalam berbagai produk kosmetik seperti parfum, lotion, dan toner. Yang keempat, farmasi. Etanol digunakan dalam berbagai obat-obatan seperti antiseptik, desinfektan, dan obat tetes telinga. Yang kelima, produk rumah tangga. Etanol digunakan dalam berbagai produk rumah tangga seperti pembersih kaca, pembersih lantai, dan penyegar udara. Yang keenam, bioplastik. Etanol dapat digunakan berbagai bahan baku untuk membuat bioplastik yang merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada plastik tradisional. Sebagai pelarut, yang pertama, pelarut industri. Etanol adalah pelarut yang penting dalam industri kimia. Etanol digunakan untuk melarutkan berbagai bahan seperti resin, cat, dan perasa. Yang kedua, pelarut laboratorium. Etanol adalah pelarut yang umum digunakan dalam laboratorium untuk berbagai keperluan seperti menyiapkan sampel dan membersihkan peralatan. Yang ketiga, bahan bakar kompor. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor portable. Contoh bahan baku bioetanol yaitu ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, tebu, jerami padi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri senyawa organik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri senyawa organik ini. 1. Sifat fisik. Sifat fisik senyawa ini adalah berbentuk cairan bening tidak berwarna dengan bau yang khas. Yang kedua, sifat kimia. Berdasarkan sifat kimia, etanol adalah senyawa polar yang mudah bereaksi dengan senyawa nonpolar seperti minyak dan lemak. Yang ketiga, sifat farmakologis. Bioetanol merupakan zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Yang keempat, sifat mudah terbakar. Bioetanol mudah terbakar dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada kendaraan bermotor. Bahaya bioetanol. Bahaya bioetanol walaupun fungsinya banyak, penggunaan yang tidak terkontrol dan berlebihan dapat membawa bencana. Berikut adalah beberapa bahaya bioetanol. Yang pertama, keracunan bioetanol. Konsumsi bioetanol yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, kebingungan, koordinasi yang buruk, dan bahkan kematian. Yang kedua, ketergantungan. Konsumsi senyawa yang satu ini dalam jangka panjang serta berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Yang ketiga, kerusakan otak. Tak hanya itu, Anda juga memiliki peluang terserang kerusakan sistem saraf, termasuk kerusakan otak dan sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan masalah kognitif seperti kehilangan ingatan dan kesulitan berkonsentrasi. Yang keempat, penyakit pada sistem kardiovaskular. Konsumsi senyawa bioetanol yang berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, dan stroke. Yang kelima, gangguan pencernaan. Jika Anda mengonsumsinya berlebihan, maka dapat menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan seperti gastritis, pankreatitis, dan sirosis hati. Yang keenam, gangguan hormonal. Selain mempengaruhi pencernaan kita, konsumsi berlebihan juga dapat mengganggu produksi hormon tubuh, termasuk hormon seks, dan menyebabkan kemandulan dan fungsi seksual. Yang ketujuh, kehilangan kemampuan kognitif. Penggunaan senyawa ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan kognitif dan gangguan fungsi otak, seperti kehilangan kemampuan berbicara
dan berpikir. Itulah mengapa penting untuk menggunakan bioetanol dengan bijaksana dan menghindari jumlah yang berlebihan. Jika Anda khawatir atau mengalami gejala yang mencurigakan setelah menggunakannya, segera menghubungi dokter terdekat Anda. Kelebihan bioetanol. Yang pertama, bahan bakar ramah lingkungan. Bioetanol menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bensin dan solar, sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku yang dapat diperbarui, seperti jagung, tebu, dan singkong, sehingga tidak tergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian energi. Penggunaan bioetanol dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan fosil. Yang keempat, pelarut yang efektif. Bioetanol banyak digunakan sebagai pelarut dalam berbagai industri karena kemampuannya melarutkan berbagai zat. Kekurangan dari etanol. Yang pertama, konsumsi berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Konsumsi etanol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan hati, kecanduan alkohol, dan gangguan mental. Yang kedua, produksi bioetanol dapat berdampak pada lingkungan. Produksi bioetanol dari tanaman pangan dapat menyebabkan deforestasi, konversi lahan, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, etanol mudah terbakar dan mudah menguap. Etanol harus disimpan dengan hati-hati dan digunakan dengan ventilasi yang baik untuk menghindari resiko kebakaran dan inhalasi uap yang berbahaya. Yang keempat, harga etanol dapat lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil. Harga etanol, terutama bioetanol, dapat lebih mahal dibandingkan bensin dan solar, sehingga perlu pertimbangan ekonomi dalam penggunaannya. Yang kelima, etanol dapat disalahgunakan. Etanol dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak ilegal, seperti pembuatan minuman keras ilegal atau penggunaan sebagai bahan baku narkoba. Pengertian biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang dipakai sebagai alternatif pengganti solar untuk armada dengan mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sawit mentah crude palm oil, minyak jerat, minyak nyampung, minyak ikan hingga palm fatty acid disilat PFAD. Karena sifat fisiknya sama dengan solar, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Biodiesel memiliki kandungan bahan bakar minyak bumi tapi dapat dicampur dengan perbandingan tertentu. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi dan memungkinkan efisiensi bahan bakar. Sumber dan jenis biodiesel. Sesuai pengertiannya, biodiesel bersumber dari minyak nabati dan hewani, tidak seperti bioetanol yang menghasilkan kandungan seragam meski berbeda bahan baku. Sumber bahan baku biodiesel bakal menentukan sifat kimia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai catatan, ada dua pembagian bahan olahan diesel. Pembagian itu berdasarkan dari macam lemak atau minyaknya, yakni lemak pangan edible fatty oil atau lemak non-pangan non-editable fatty oil. Sumber olahan biodiesel dari bahan pangan diantaranya kacang, sawit, kelapa, kelor, saga utan, kesumba atau kembang pulu, dan lain sebagainya. Adapun non-pangan diantaranya kemiri, nimba, kapok, jarak, pagar, nyamplung, kesambi, randu, alas, jarak gurita, jarak landi, dan lain sebagainya. Sementara minyak nabati atau golongan lemak nabati adalah contoh tanaman yang dapat dengan mudah ditanam dan tumbuh di sekitar kita. Penggunaan bahan baku dari tumbuhan lebih dominan dan sudah digunakan untuk skala industri. Biodiesel dari minyak kelapa sawit menjadi salah satu bahan baku yang cukup produktif. Jenis-jenis biodiesel. Yang pertama, biodiesel B20. Biodiesel 20 merupakan produk
percampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar. Program pemerintah ini dilakukan sejak Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Yang kedua, biodiesel B30 dan B35. Biodiesel B30 merupakan produk hasil pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Program ini berjalan di Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Sejak Desember 2022 hingga Januari 2023, pemerintah Indonesia mulai gencar menyuarakan transisi B30 menjadi B35 untuk digunakan masyarakat luas. Komposisi B35 terdiri dari 35% BBN atau biodiesel dan 65% solar. B35 sendiri akan mulai bisa digunakan masyarakat umum per 1 Februari 2023. Yang ketiga, biodiesel B100. Biodiesel B100 merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin diesel berupa ester metil asam lemak, fatty acid methyl ester atau FAME yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Contoh biodiesel. 1. Minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diekstrak dari berbagai bahan tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, kedelai, jarak, biji rami. Minyak ini merupakan sumber utama untuk produksi biodiesel. Untuk mendapatkan biodiesel dari minyak nabati terdapat proses transesterifikasi. Transesterifikasi adalah proses ramah lingkungan yang dilakukan dalam kondisi ringan. Reaksi ini terkadang dikatalisis oleh penambahan katalis asam atau basa. Yang kedua, lemak hewan. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan seperti lemak babi dan lemak sapi. Lemak ini dapat digunakan sebagai sumber energi untuk memproduksi biodiesel. Dengan proses yang tepat, lemak hewan dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan. Contoh yang ketiga adalah minyak jelantah. Minyak jelantah dari penggorengan makanan yang diolah menjadi biodiesel merupakan upaya daur ulang yang dapat mengurangi limbah dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Produk biodiesel dari minyak ini menggunakan tahap esterifikasi dan transesterifikasi. Siklus pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel diawali dengan proses pemurnian, penyaringan, pencampuran dengan arang aktif lalu dinetralkan. Terakhir, dilakukan transesterifikasi menghasilkan biodiesel kasar dan dimurnikan untuk menghasilkan biodiesel. Manfaat biodiesel. 1. Bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar yang bersahabat dengan lingkungan, biodiesel dijadikan pilihan utama di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak terbarukan, menekan emisi gas rumah kaca, dan memperbaiki kualitas lingkungan. 2. Menekan emisi gas rumah kaca. Biodiesel dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dibanding bahan bakar diesel konvensional. Dengan menekan gas emisi rumah kaca, biodiesel berkontribusi pada upaya mengatasi perubahan iklim. 3. Meningkatkan kemandirian negara. Selain itu, produksi biodiesel dari sumber daya lokal meningkatkan kemandirian energi, mengurangi impor minyak bumi, mendukung pertanian berkelanjutan, serta memberikan penghasilan tambahan bagi petani dan produsen biodiesel.
4. Mendorong teknologi ramah lingkungan. Efek positif biodiesel juga terasa pada peningkatan kualitas udara karena membantu mengurangi polusi di perkotaan. Selain itu, melalui produksi biodiesel terjadi dorongan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan serta mendorong inovasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kelebihan biodiesel. 1. Merupakan energi terbarukan sebab diperoleh alami dari alam yang bisa diperbarui sehingga kontinuitas bahan baku aman. 2. Meningkatkan independensi pasokan minyak sebab bisa diproduksi secara lokal. 3. Ramah lingkungan. Biodiesel memiliki emisi gas dengan kualitas yang baik seperti sulfur, kandungan asap rendah, dan bilangan cetan yang tinggi kurang lebih 60. Hal ini menyebabkan efisiensi pembakarannya baik sehingga mencegah terjadinya hujan asam. 4. Terdiri dari hidrokarbon rendah aroma, benzofluorantin berkurang 56% dan benzopiren berkurang 1%. 5. Memiliki kandungan asap yang rendah sehingga menghasilkan karbon dioksida yang minim. Ini akan berdampak pada tidak semakin menipisnya lapisan ozon sehingga mampu menghilangkan efek rumah kaca. 6. Pembakarannya bersih dan tidak menghasilkan racun dan biodegradable. 7. Memiliki karakteristik pelumas pada mesin piston karena merupakan minyak non-pengeringan. Kekurangan biodiesel. 1. Penyimpanan biodiesel harus tepat. Mengutip Car and Driver, SPBU harus memperlakukan biodiesel berbeda dari bahan bakar lainnya. Biodiesel dibuat dari produk berbahan dasar nabati, jadi harus disimpan pada suhu yang tepat. Jika terlalu lama di dalam tangki yang hangat, jamur dapat muncul. Namun jika disimpan pada suhu yang terlalu dingin, biodiesel bisa mengental dan sulit untuk keluar. Potensi masalah lebih tinggi. Biodiesel mungkin menimbulkan masalah pelumasan pada mesin yang sebelumnya menggunakan mesin diesel biasa. Pelumasan yang tinggi bisa membantu mencegah keausan dini pada sistem bahan bakar. Hal ini bisa melepaskan endapan pada dinding dan pipa tangki dan menyebabkan filter bahan bakar tersumbat. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) merekomendasikan pemilik kendaraan diesel mengganti filter bahan bakar setelah tangki bahan bakar pertama. Dilaporkan oleh World Truck, kinerja biodiesel lebih buruk dari minyak diesel dalam kondisi dingin. Istilah biokontrol mengacu pada praktik penggunaan satu jenis makhluk hidup seperti serangga, penyakit, atau hewan penggembalaan untuk mengatur populasi jenis organisme hidup lainnya. Agen biokontrol. Agen biokontrol ialah suatu mikroorganisme yang digunakan untuk menekankan populasi serangga hama serendah mungkin hingga dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan tanpa mengganggu keseimbangan ekologis yang ada. Biokontrol dapat bersifat antagonis atau bahkan sebagai parasit. Ditemukannya penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani saat ini. Jamur ini banyak menyerang tanaman kentang, pisang, tomat, ubi jalar, stroberi, dan bawang daun. Penyakit layu fusarium adalah penyakit sistematik yang menyerang tanaman mulai dari perakaran sampai titik tumbuh. Salah satu alternatif untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan pengendalian untuk menekankan populasi jamur. Contoh agen biokontrol, pemanfaatan bakteri Pseudomonas fluorescens sebagai agensi biokontrol pada pertanian organik. Bakteri Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang menghuni tanah, tanaman, dan air. Bakteri ini dapat mengeluarkan senyawa antibiotik atau antifungal, siderofor, dan metabolit sekunder lainnya yang sifatnya dapat menghambat aktivitas jamur Fusarium oxyporum. Perlindungan tanaman oleh fungi biokontrol. Trichoderma sp dan Glycolidium sp merupakan jamur fungi filamen atau benang dengan anggota spesies yang banyak digunakan dalam perlindungan tanaman alami sebagai biokontrol.
Berbagai hama dan penyakit tanaman yang dapat dikendalikan oleh Trichoderma sp dan Glycolidium sp merupakan hama dan penyakit yang banyak menyerang tanaman hortikultura dan perkebunan penting. Sebagai contoh, berbagai galur dari spesies-spesies tertentu, Trichoderma sp dan Glycolidium sp dapat melindungi tanaman kapas, tembakau, kentang, dan timun terhadap Pristonia solani, stroberi terhadap Botrytis cinersa, Zans et al. 2005, jagung terhadap Pythium ultimum dan Coletricum gramicola, kelapa sawit terhadap Gonnanderma boninens, padi terhadap bakteri Burkholdia gourami, Burkholdia palantari, dan Achidophorax spp, pisang terhadap Fusarium sp, bayam dan kangkung terhadap Albugo candida dan Albugo impovae panduratai. Manfaat biokontrol: mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia, memperlambat resistensi hama. Beberapa bioprotektan secara aktif mencari hama. Mereka membantu petani menyesuaikan diri dengan peraturan lingkungan dan kesehatan. Kekurangan biokontrol: hama pada akhirnya akan menjadi tidak terkendali. Selalu ada potensi predator berganti menjadi mangsa baru karena hanya dimaksudkan untuk menangani satu masalah. Ini adalah operasi yang sangat memakan waktu, sedangkan perawatan lain seperti penggunaan pestisida juga memberikan manfaat secara instan. Dampak agen biologis mungkin terlihat dalam jangka waktu panjang. Itu membutuhkan banyak kesabaran. Predator tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan. Oleh karena itu, menghilangkan semua sumber makanan mereka bukanlah solusi, karena populasi hama berbahaya hanya akan berkurang dan menyebabkan berkurangnya predator. Perencanaan dan pengembangan sistem pengendalian hayati yang efektif memerlukan investasi waktu sumber daya yang signifikan. Biodekomposer. Biodekomposer adalah organisme yang memainkan peran penting dalam siklus nutrisi alami dengan menguraikan bahan organik menjadi nutrien yang dapat diserap oleh tanaman dan organisme lain. Proses dekomposisi atau biodekomposer. Biodekomposer menggunakan enzim untuk menguraikan bahan organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Bakteri dan jamur adalah dua kelompok utama biodekomposer yang terlibat dalam proses dekomposisi. Contoh biodekomposer: bakteri seperti bakteri pengurai solusa dan bakteri pengurai nitrogen, serta jamur seperti jamur pelapuk kayu dan jamur mikrorhiza adalah contoh biodekomposer yang berperan dalam dekomposisi bahan organik. Peran biodekomposer. Biodekomposer bertanggung jawab untuk menguraikan bahan organik seperti daun mati, kayu lapuk, dan sisa-sisa hewan menjadi senyawa-senyawa sederhana seperti karbon dioksida, air, dan nutrien lainnya. Proses ini penting untuk mendaur ulang nutrien dalam ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologi. Pentingnya keberagaman biodekomposer. Keberagaman biodekomposer sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan proses dekomposisi berjalan dengan baik. Keragaman jenis biodekomposer juga dapat meningkatkan produktivitas tanah. Pengaruh lingkungan terhadap biodekomposer. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH tanah, dan kesediaan nutrien dapat mempengaruhi aktivitas biodekomposer. Kondisi lingkungan yang optimal akan mendukung aktivitas biodekomposer yang efisien. Kelebihan biodekomposer. Yang pertama yaitu mampu menguraikan bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga membantu dalam proses daur ulang nutrisi di alam. Yang kedua yaitu dapat membantu dalam mengurangi timbunan sampah organik dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga yaitu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mempercepat proses dekomposisi. Kekurangan biodekomposer. Yang pertama yaitu memerlukan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biodekomposer untuk dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua yaitu jenis biodekomposer bisa menjadi patogen yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu proses dekomposisi yang terlalu cepat dapat mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman karena nutrisi yang dihasilkan dari dekomposisi
Pengertian bioremediasi. Bioremediasi adalah suatu proses penggunaan beragam jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan. Organisme hidup yang dipergunakan ini digunakan untuk menguraikan atau mendekomposisi beragam jenis nyawa kimia berbahaya yang terdapat di beragam tempat seperti di dalam air, tanah, atau di udara, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga aman bagi manusia dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Bagaimana sih cara bioremediasi bekerja? Bioremediasi bergantung pada stimulasi pertumbuhan mikroba tertentu yang memanfaatkan kontaminan seperti minyak, pelarut, dan pestisida sebagai sumber makanan dan energi. Mikroba ini merubah kontaminan menjadi sejumlah air kecil serta gas tidak berbahaya seperti karbon dioksida. Bioremediasi memerlukan kombinasi suhu, nutrisi, dan makanan yang tepat. Ketiadaan unsur-unsur ini dapat memperpanjang pembersihan kontaminan. Kondisi yang tidak mendukung bioremediasi dapat diperbaiki dengan menambahkan perbaikan pada lingkungan seperti molase, minyak nabati, atau udara sederhana. Amandemen ini mengoptimalkan kondisi bagi mikroba untuk berkembang sehingga mempercepat penyelesaian bioremediasi. Bioremediasi dapat dilakukan secara in situ, yaitu di lokasi kontaminasi itu sendiri, atau ex situ, yaitu di lokasi yang jauh dari lokasi kontaminasi. Bioremediasi ex situ mungkin diperlukan jika iklim terlalu dingin untuk mendukung aktivitas mikroba atau jika tanah terlalu padat sehingga nutrisi tidak dapat didistribusikan secara merata. Bioremediasi ex situ mungkin memerlukan penggalian dan pembersihan tanah di atas tanah, yang mungkin menambah biaya besar pada proses tersebut. Proses bioremediasi dapat memakan waktu mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun hingga selesai, tergantung pada variabel seperti ukuran area yang terkontaminasi, konsentrasi kontaminan, suhu, kepadatan tanah, dan apakah bioremediasi akan dilakukan secara in situ atau ex situ. Jenis-jenis bioremediasi. Bioremediasi berdasarkan keberadaan oksigen. 1. Aerobik. Aerobik ini memanfaatkan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk proses berkembang biaknya. Cara ini juga merupakan upaya composting untuk mengoksidasi jamur yang membantu proses penguraian. Teknik aerobik secara mekanis melalui bioventing pasif atau memasukkan udara terkompresi ke dalam tanah atau di bawah permukaan air dengan biosparking. 2. Anaerobik. Pada kondisi kontaminasi logam berat, banyak menggunakan teknik anaerobik seperti menghilangkan kontaminasi. Teknik anaerobik ini adalah bentuk spesial yang membutuhkan teknik yang lebih canggih dan pemantauan yang tepat. 2. Bioremediasi berdasarkan metode, yaitu 1. In situ. In situ merujuk pada pekerjaan bioremediasi yang dilakukan langsung di lokasi terkontaminasi. Misalnya, tanah yang terkontaminasi yang diremediasi tanpa memerlukan proses removal yang mahal, atau air tanah yang hanya bisa dilakukan remediasi di tempat. Yang kedua, ex situ. Ex situ merujuk pada pekerjaan bioremediasi yang dilakukan dengan membawa material yang terkontaminasi dan remediasinya secara remote. Metode ini membutuhkan alat-alat berat. Metode ex situ beresiko menimbulkan penyebaran kontaminasi atau tumpahan selama proses transportasi. 3. Bioremediasi berdasarkan aplikasinya. Umumnya, proses penguraiannya secara in situ, sehingga di bawah ini adalah istilah dari aplikasi bioremediasi in situ antara lain biosparking. Biosparking dilakukan dengan memasukkan udara terkompresi ke dalam tanah atau ke lapisan air tanah. Nah, cara ini akan meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam tanah dan meningkatkan air sparking biologis yang mudah diperoleh dan efektif. 2. Bioventing. Bioventing melibatkan proses pengeboran tanah dengan diameter kecil yang memungkinkan masuknya udara dan ventilasi pasif.
Menggunakan bioventing bisa pada kondisi kontaminasi tanah dan juga air tanah, karena memungkinkan tingkat oksigen dan nutrien terkendali karena menyesuaikan tingkat ventilasinya. Yang ketiga, bioaugmentation. Bioaugmentation umumnya untuk menambahkan mikroba endogenus atau memasukkan mikroba spesies exogenous di lokasi yang terkontaminasi. Proses ini bekerja dengan cara bioremediasi lain, seperti bioventing dan biosparking dengan limitations. Kelebihan bioremediasi: 1. Merupakan proses alami yang hampir tidak memiliki efek samping yang berbahaya. 2. Waktu penyelesaian treatment yang tepat. 3. Membutuhkan alat-alat yang minimal kecuali pada bagian-bagian tertentu. Yang keempat, tidak menimbulkan gangguan dan merupakan proses organik. Yang kelima, menggunakan energi yang sedikit. Yang keenam, membutuhkan biaya sedikit untuk pemeliharaannya. Kekurangan bioremediasi. Proses ini memiliki dua kekurangan, yaitu 1. Beberapa kontaminan yang sangat terklorinasi dan pH dengan berat molekul tinggi tidak mudah menerima degradasi mikroba, dan 2. Degradasi mikroba dari beberapa bahan kimia dapat menyebabkan produksi zat antara yang lebih beracun dan mobil intermediates. Manfaat bioremediasi. Metode bioremediasi bersifat organik dan terbukti aman dan juga efektif untuk membersihkan tanah atau wilayah perairan yang terpapar oleh limbah pertambangan atau industri seperti minyak mentah dalam kaitannya dengan proses eksplorasi dan produksi migas. Contoh penerapan bioremediasi. Sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan keperawalan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa massa jenis air laut dan minyak berbeda. Lapisan minyak tersebut akan menempel pada permukaan rumput laut serta tumbuhan laut lainnya, sehingga mengganggu proses respirasi dan fotosintesis. Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan memanfaatkan bakteri Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, para ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Memanfaatkan bakteri untuk menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di wilayah perairan seperti kolam dan danau. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bioremediasi adalah cabang dari ilmu bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup seperti mikroba dan bakteri dalam proses menghilangkan kontaminan, polutan, dan racun yang mencemari tanah, air, dan aspek lingkungan lainnya. Bioremediasi mengandalkan simulasi dari pertumbuhan mikroba tertentu dengan memanfaatkan kontaminan seperti minyak, larutan atau softline, dan pestisida sebagai sumber makanan mereka dan energi. Beberapa mikroba tertentu dapat menguraikan patogen dan senyawa kimia toksik dengan cara mencernanya dan menghilangkan unsur toksik dengan mengubah komposisinya menjadi gas etana dan karbon dioksida.